Kilau matahari di siang menyilaukan mataku ketika mobil yang membawa kami menelusuri jalan di daerah Puncak Bogor. Kemacetan sudah terasa dimulai dari tol Ciawi menuju Puncak Bogor. Di mobil ini, aku beserta kelima temanku sedang menuju ke villa kepunyaan salah satu temanku di daerah Puncak Bogor. Menerawang dari jendela mobil, aku teringat kembali percakapan kami 2 hari yang lalu di dalam kelas ketika usai mata kuliah statistik. Namaku Siti Komariah. Biasa teman-temanku memanggilku Sitkom. Kelima orang sahabatku bernama Lai, Ika, Tatik, Maira dan Tias. Kami merencanakan hari Sabtu ini akan menginap di vilanya Maira. Terdengar suara penyanyi Vina Panduwinata mengalun dari radio mobil. Mendengar lagu itu, entah mengapa aku memiliki firasat buruk. Aku berdoa di dalam hati, semoga nanti kami semua dalam lindungan Tuhan dan tidak akan terjadi apapun selama menginap di sana. Malam ini sunyi sepi. Bermimpilah tentang cinta. Ku ingin selalu bersamamu, di sisimu. Selamat malam oh cintaku. 3 jam perjalanan yang membosankan. Akhirnya kami sampai di villa kepunyaan Maira. Sebelum mobil memasuki villa, Maira sempat berbicara sendiri. Sepertinya villa tersebut sudah ada yang datang menginap. Kami semua turun dari dalam mobil. Tante Yosi Ii. Maira memanggil seseorang yang bernama Tante Yosi. Perempuan tua ini yang menjaga villa Maira. Seorang perempuan berbadan subur berlari-lari kecil terlihat mendatangi tempat kami semua berdiri. Neng Maira. Baru sampai Neng. Kok nggak ngabarin Tante Yosi deh kesini? Ucap Tante Yosi ketika telah berada di samping Maira sambil matanya melihat satu persatu kepada kami. Tante Yosi, siapa yang menginap di villaku? Kan Mama sama Papa bilang villa ini sedang kosong. Ucap Maira, lo ngapain kesini? Kok nyokap nggak ngomong ada lo datang kesini? Kata Maira, gue memang dadakan datang ke villa lo soalnya gue rencana honeymoon ke Bandung, tapi ternyata hotel di Bandung semua penuh. Baru subuh tadi gue sampai di villa lo. Jadi gue mau honeymoon di villa lo aja. Sahut Putri membalas ucapan Maira. Ya elo, kenapa enggak bilang? Gue mau pakai villa ini sama teman-teman gue. Terus gimana gue sekarang? Ujar Maira. Lo cari villa lain lagi deh. Gue yang bayarin. Kata Putri kepada Maira. Gila lo ya? Udah Sabtu kayak gini hari dimana gue bisa dapetin villa. Lagian di dalam villa gue masih banyak kamar. Lo kan cuma berdua sama laki lo. Masa iya lo mau pakai semua kamar? Kata Maira ke Putri. Ya elo, kan gue lagi honeymoon. Kayak lo gak tahu aja. Lo cari villa lain. Gue yang bayarin semua. Ucap Putri. Singkat cerita, akhirnya kami berhasil mendapatkan sebuah villa yang jaraknya tidak jauh dari villa Maira. Villa itu bercat hijau sehingga namanya Villa Hijau. Villa berlantai 2 dengan banyak kamar terlihat begitu angkuh berdiri. Teman-temanku berlarian memasuki villa hijau itu. Aku masih berdiri melihat bangunan villa hijau ini. Tiba-tiba di lantai 2 aku melihat pada jendela besar. Ada sesosok yang berdiri melihat ke arah kami. Aku tidak begitu jelas melihat wajahnya karena tertutup tirai tipis. Aku dipanggil oleh Maira sambil berjalan. Setelah itu aku mengalihkan pandanganku kembali ke jendela tadi. Ternyata sosok itu telah hilang. Kami telah mendapatkan kamar kami masing-masing. Semuanya berada di lantai atas. Aku berjalan menyusuri tiap-tiap ruangan di dalam villa ini. Di lantai atas ada 4 kamar. Aku mendapat kamar di tengah sendirian. Sebelah kananku Maira, sebelah kiriku Tias dan Tatik. Sebelah kanan kamar Maira, itu kamar Lai dan Ika. Di lantai 1, ada kamar mandi terletak di sebelah kamar kosong yang tidak ditempati. Dari lantai 1 juga, ternyata ada untuk ruang makan dan ruang keluarga. Aku berjalan ke kamar yang ditempati oleh Lai dan Ika. Kamar yang cukup besar dan jendela-jendela lebar bertirai putih tipis. Sehingga dari dalam kamar bisa melihat pemandangan di luar villa. Aku berdiri di dekat jendela melihat ke bawah. Terlihat mobil Avanza hitam yang tadi membawa kami ke villa ini. Seketika aku teringat, bukankah tempatku berdiri ini adalah tempat di mana sosok misterius yang kulihat dari bawah tadi. Tiba-tiba tengkuku merinding. Ada rasa dingin menyapu lembut kulit leherku. Seperti hembusan nafas seseorang yang berada tepat di belakangku. Padahal ku tahu pasti saat itu aku sedang sendirian berada dalam kamar ini. Aku secepatnya meninggalkan kamar tersebut. Ku mencari teman-temanku yang ternyata ada di taman belakang villa. Mereka semua bersama bapak penjaga villa ini yang belakangan ku tahu bernama Meng Entis. Kami semua bercakap-cakap sampai Meng Entis berpamitan untuk mempersiapkan makan malam kami. Lama disaung sampai azan maghrib terdengar. Kami semua masuk ke dalam villa sambil bersiap-siap untuk mandi, sholat dan makan malam. Aku dan Maira berada di ruang makan setelah terlebih dahulu selesai mandi dan sholat. Dari atas ruang makan terdengar banyak langkah-langkah kaki. Karena lantai atas dari villa ini, lantainya terbuat dari bilah-bilah papan kayu tebal.
sehingga suara kaki orang yang berjalan di lantai atas suaranya terdengar di ruang makan. Aku dan Myra sedang bercakap-cakap sampai terdengar jeritan suara Ika dan suara kaki semua teman-temanku berlarian dari kamar Lai dan Ika. Aku dan Myra saling memandang terheran-heran. Tidak lama semua teman-temanku yang di atas tergopoh-gopoh menuruni tangga ke tempat kami berdua sedang duduk. Aku dan Myra bertanya, ada apa sehingga mereka ketakutan? Lai, Ika, Tias dan Tatik saling berpandang-pandangan. Mereka tidak menceritakan apa yang terjadi di atas barusan. Ika dan Tatik mengajak kami semua untuk segera makan karena mereka sudah sangat lapar. Myra memanggil Meng Entis untuk segera menyiapkan makan malam. Akhirnya kami semua makan malam dengan tidak banyak berbicara. Tidak sengaja aku melihat ke jendela di depan meja makan yang berhadapan denganku. Aku kaget karena melihat seseorang dari luar jendela mengintip ke dalam ruangan, walau tidak terlihat jelas. Itu adalah separuh dari sosok seorang perempuan berambut sangat panjang memakai baju putih. Aku tidak berani memandangnya lama. Mataku tertunduk sambil berusaha mengunyah makanan yang tiba-tiba terasa hambar dan susah untuk kutelan. Selesai kami semua makan malam, kami sepakat untuk langsung tidur karena kami sudah sangat lelah dari lamanya perjalanan tadi siang. Tak berapa lama di dalam kamarku, dari luar jendela kamar terdengar seperti suara anak ayam yang ramai berciap-ciap. Aku terjaga. Aku teringat omongan nenekku bahwa jika tengah malam terdengar suara ramai ciap-ciap anak ayam itu bertanda sosok kuntilanak dekat dengan kita. Suara ciap-ciap masih terdengar dan aku kembali terkesima ketika tercium wangian bunga kamboja. Mulutku membaca ayat-ayat kursi dengan suara agak lantang. Terdengar suara-suara teriakan dan langkah-langkah kaki dari luar kamarku. Secepatnya aku berlari menuju pintu kamar dan membukanya dan mendapati teman-temanku turun ke bawah. Aku memang yang sudah takut sedari tadi ikut turun ke bawah ke tempat teman-temanku berada. Semuanya berbicara dengan nada cepat dan keras. Semua saling berebut dan menceritakan apa yang telah terjadi pada diri mereka. Lai menangis sesegukan sambil berucap aku ingin pulang sekarang. Begitu juga dengan Tatik. Sedangkan Tias dan Ika lebih meributkan ketakutan mereka dengan menceracau banyak hal. Aku menenangkan mereka semua sambil berusaha membuat mereka semua diam. Aku baru tersadar karena pada saat itu Myra ternyata tidak berada di antara kami. Tiba-tiba dari atas pintu kamar Myra terbuka dengan keras. Kami semua terkejut dan memandang ke atas pintu kamar Myra. Dari dalam kamar keluar sosok perempuan yang ternyata itu adalah Myra. Dari atas Myra berteriak dengan menggunakan bahasa Sunda. Anjeun sadaya bising, anjeun sadayana henteu gaduh sopan santun. Jauh ti bumi kuring, upami henteu, kuring bakal kengingkeun anjeun hanjakal. Yang artinya kalian semua berisik, kalian semua tidak punya sopan santun. Pergi kalian dari rumahku, jika tidak aku akan buat kalian menyesal. Kami semua saling berpandangan. Suara yang keluar dari mulut Myra itu bukan suara Myra. Setelah beberapa lama, semua kembali tenang. Myra sudah sadar kembali. Kami semua sepakat malam itu kembali ke Jakarta. Dalam perjalanan pulang, kami kembali berbicara tentang kejadian di villa tersebut. Ternyata sebulan yang lalu, anak perempuan pemilik dari villa tersebut, yang bernama Ewis, diruda paksa dan dibunuh oleh sekumpulan perampok yang sedang merampok villa Ewis. Semenjak itu, villa tersebut menjadi angker. Bersyukurnya kami semua selamat dari kejadian tersebut. Pengalaman di villa itu tidak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Cerita di atas adalah kisah nyata dari temanku ketika kuliah di Universitas Negeri Jakarta. Dari kisahnya aku menyimpulkan bahwa di mana langit dijunjung di situ bumi dipijak. Sopan santun dan menghargai kejadian mitos ataupun mistis di suatu tempat harus kita lakukan.